juga ada insight yang beliau sharingkan tentang bagaimana sih Pak Agile di PTPN 4 ini ya. Ini sebuah industri yang kita tahu umurnya sudah mungkin lebih dari kita semua di sini, tapi akhirnya bisa implement Agile. Monggo Pak Cipto, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Taufik, saya kira hari ini saya tidak akan mengajari bebek berenang. Karena semua yang hadir di sini pasti sudah mempunyai pengalaman yang lengkap terkait Agile ini. Tapi mari kita belajar untuk terbang gitu ya. Kalau bebek terbang kan bagus daripada berenang gitu. Saya mau ngelawak nggak ada yang ketawa gitu. Serius semua ini Pak. ini ilmuwan-ilmuwan semua. Tadi saya duduk di bangku ini saya kesaru antara BTPN dengan PTPN. Dari kebetulan dari ini yang diundang sama gitu ya. Ini P, perkebunan. Nah, perkebunan negara. Saya ingin dengar persepsi dari Mas Taufik gitu ya. Perkebunan PT milik negara, PT Perkebunan Nusantara dan 4 itu di Medan. Kira-kira persepsi sebelum interaksi intens itu seperti apa? Nah, ini jujur Pak ya, boleh jujur Pak? Harus. Nanti kan nggak seru kalau nggak ini. Baik Pak, mendengar PTPN ini memang sudah lama karena memang juga tahu sejarahnya. Yang kalau di daerah asli saya banyaknya tebu Pak. Karena saya dari Jawa Timur gitu, tebu. Lah ini begitu tahu teman-teman kita interaksi dengan PTPN 4 ini ya. Kemudian mau ngerunning salah satu program kita on the job innovating gitu ya. Apa iya gitu ya? Apa iya gitu. Artinya saya waktu itu penasaran bagaimana teman-teman di PTPN itu kemudian bisa mengadopsi Pak prinsip-prinsip di design thinking dan agile. Itu Pak. Jadi terus terang jujur agak-agak penasaran waktu itu di awal-awal Pak. Udah bahasanya terang aja, agak ragu. Nggak usah penasaran apa. Jadi saya datang tidak lahir di perkebunan, walaupun lahir di desa. Tidak di bidan juga, di rumah waktu itu belum ada bidan. Nggak laku lagi lawan saya. Saya ketawa Pak. Jadi saya bukan lahir di BUMN perkebunan. Sehingga persepsi yang ada di pikiran saya juga seperti Mas Taufik tadi, bahwa organisasi ini sudah dibangun lama, kemudian punya culture yang begitu hierarkis, terstruktur, kemudian juga besar tapi lamban gitu. Itu persepsi kita, persepsi saya. Alhamdulillah waktu saya masuk di PTPN sebelumnya itu di Surabaya, tempatnya Mas Taufik, kemudian pindah ke PTPN 4 yang di Medan, ternyata persepsi itu betul gitu. Laku Pak. Laku kali ini laku. Loh, saya kalau di Medan itu, dari Surabaya juga begitu. Saya kalau ngelawak apapun bentuknya, pasti ketawa tim saya. Takut Pak sama Cipto. Sudah saya ancam, kalau kamu nggak ketawa saya keluarkan surat peringatan. Akhirnya dia ketawa terus. Jadi mungkin kita nggak bisa menyalahkan kenapa culture itu ada di PTPN terutama, mungkin di BUMN lain juga ada. Karena ini dibangun sejak zaman kolonial dulu, di mana kalau kita flashback ke 100 tahun yang lalu, mungkin kita nggak ketemu Mas Taufik yang jenius seperti ini. Pak Henok tadi juga ngomong jenius kan. Tapi jadi waktu itu Belanda gitu ya, pasti mengatur sedemikian rupa agar konsepnya dijalankan dengan baik. Karena waktu itu kita belum cukup terpelajar, maka mereka pasti membuat standar operating procedure, SOP itu pokoknya kamu lakukan begini. Jangan begini, harus begini. Kamu nggak boleh mikir. Karena kalau kita saat itu disuruh mikir, kreatif, rusak itu. Tanaman tebu nggak bisa lurus, sawit ditanam miring-miring, kan gitu ya. Kelihatannya gitu.
Sehingga dibangunlah hierarki yang sangat ketat, disiplin yang sangat ketat dengan SOP yang nggak boleh disimpangi sama sekali. Jadi di saat itu yang namanya kreatif, inovatif itu pasti tidak berkembang. Culture ini kayaknya ke bawah gitu. Jadi struktur di PTPN itu masih juga rigid, kemudian dicegat dengan SOP dan norma-norma. Norma itu batasan-batasan tertentu. Ini nggak boleh lewat ini nggak boleh kurang dari ini. Pokoknya kita kaku di situ aja. Begitu berubah dari situ kita jadi salah gitu. Sehingga teman-teman misalnya ada ide tertentu gitu. Itu baru ngomong, Pak saya punya rencana, udah nggak usah. Itu nggak bisa, saya tahu semuanya, udahlah nggak usah gitu. Jadi akhirnya yang muda-muda tadi itu menjadi sampai titik yang apatis. Gitu. Yang disampaikan Mas Taufik tadi, waktu saya masuk, saya lihat, ini nggak banyak yang seumur saya ini. Ya iya dong, udah pensiun semua kalau seumur saya. Di sana 56 tahun udah pensiun, saya udah lebih gitu kan. Tapi saya lihat yang muda-muda banyak gitu. Tapi kenapa situasinya seperti ini? Sehingga jargon saya bukan jargon ngeledek-ngeledekin teman-teman biar nggak tegang gitu. Kalian ini muda-muda, tapi kenapa kalian pada keracunan ketuaan saya gitu. Jadi itulah yang dikutip sama Mas Taufik, tapi walaupun nggak tepat ya, itu agak meleset sedikit. Jadi itulah yang mendasari, kemudian saya dengan board of management yang lain berpikir, kayaknya kalau begini terus, suatu saat kita nggak bisa bertahan. Karena di luar perusahaan-perusahaan sejenis itu sudah melakukan yang berbeda. Maka kita coba diskusikan, dan jangan salah ya teman-teman sekalian, yang muda-muda ini sebenarnya punya ekspektasi dan pemikiran yang sangat luas. Waktu saya bawa untuk suatu FGD yang saya bilang sebagai junior future leader, itu pemikirannya luar biasa. Dan itu saya tuangkan di dalam buku yang tidak diterbitkan. Jadi berupa majalah, karena saya kasih ruang untuk teman-teman membuat laporan, 1 tahun kita bekerja, itu jadinya majalah. Karena terserah kamu laporannya bentuknya apa gitu. Sayang saya nggak bawa. Jadi bentuknya majalah dengan dikasih judul pertempuran, 1 tahun pertempuran, catatan para petarung. Wah gitu. Jadi kalau anak muda dikasih kesempatan ya begitu. Bagus, tapi kadang-kadang juga rada mislek-mislek sedikit gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita coba, kalau begini apa sih masalahnya gitu. Saya coba, mungkin ada stigma ya, kalau teman-teman mungkin dengar dan itu moga-moga tidak benar gitu. Bahwasanya banyak permasalahan finansial di BUMN ini. Tapi kalau kita sudah duduk di situ betul-betul, rupanya masalah itu bukan finansial, masalahnya itu di operasional. Begitu kita dalemin lebih dalam lagi, masalahnya itu di manusianya. Jadi nyambung tadi sudah, ini manusianya baru-baru, muda-muda, tetapi kok kayak begini culture-nya. Sehingga kita sepakat bahwa yang harus dirubah dulu adalah mindset-nya. Itulah mindset salah satu yang tadi saya sampaikan, tidak ada api sama sekali untuk berinovasi, untuk transform gitu. Sehingga itulah kita undang Mas Taufik, Mas Indrawan, untuk yuk bantu saya untuk membawa ini lebih baik. Nah, karena biar nggak panjang yang lain kebagian waktu, saya kasih contoh aja. Salah satu yang paling serius di PTPN 4 terutama, biar saya nggak membawa yang lain belum tentu seperti itu, bahwasanya di situ terjadi silo mentality. Jadi karena dipecah, kalau ini board of management, kemudian tujuannya seperti ini, nanti dipecah menjadi bagian-bagian gitu ya. Kemudian ini tugasnya ini, kemudian di sini ada sub bagian lagi tugasnya masing-masing.
di sini ada subnya lagi, di sini ada lebih bawah lagi, lebih bawah sampai berlevel-level. Dan ini menyebabkan yang satu ini bekerja apa, itu dikerjakan. Tapi untuk apa, nggak tahu. Temennya ngerjain apa nggak tahu gitu. Nanti berjenjang naik ke sini kerjaan jadi di atas. Informasi juga seperti itu. Informasi dari bawah dilaporkan, direkap, dari bawahnya A sampai atas sudah Z. Kemudian diambil dasar keputusan, dikirim ke bawah, keputusannya keliru sampai bawah juga kondisinya sudah berubah. Lamban, hierarkis. Oleh karena itu kita coba gimana ya mengatasi ini. Sementara secara governance semua harus melalui jenjang-jenjang ini, nggak boleh enggak. Maka kita buatlah, teman-teman kita undang, kalau kayak gini seperti apa. Karena semua itu kalau sudah dikerjakan, udah bukan urusan saya. Nggak ada helping others itu nggak ada. Malah, nah ya Pak, sudah Pak, saya udah selesai tinggal itu Pak. Nah gitu, jadi waduh nggak benar. Akhirnya kita kumpulkan, di situ ada BUD-1, kita sebutnya pejabat puncak, tapi nggak pernah ke puncak itu mereka. Namanya itu keren, pejabat puncak. Wih, ada yang pejabat lembah, pejabat laut gitu kali. Nah, itu kita kumpulkan, yuk kita ini lambat banget putusan. Bagaimana kalau kita sebelum hierarki tadi berjalan dari tahap ke tahap, kita kumpul dulu deh informal gitu. Mereka sepakat istilah saya dengan Mas Taufik, paksa rela. Dipaksa dulu untuk jadi akhirnya berkumpul, dia ngomong gini. Yuk kita omongin, yang isu yang paling baru, yang paling sekarang ada apa? Maka dia diskusi di situ, kemudian kalau gitu timnya kita harus kasih nama. Kasihlah nama, ini tim kolaborasi. Oh ya, masa kolaborasi doang, yang keren dong gitu kan. Kayak yang itu ya, masa jadi kasir aja, yang lebih tinggi dong gitu kan. Kasir. Terus daripada kolaborasi aja ditambahin yes. Jadi namanya kolaborasi yes. Dan ini luar biasa. Karena mereka diskusi antar pejabat puncak tadi, yang masing-masing tadi nggak mau tahu, nggak mau tolong, sekarang ternyata mereka melihat, kawan kita ini kesulitannya, bebannya berat banget. Di forum itu saya saksikan mata kepala sendiri, bro, kan tak suruh panggil bro biar saya ikut muda. Bro, kamu yang ini aku ambil ya, yang ini. Kamu kayaknya butuh orang, tak kasih orangku. Itu tidak pernah terjadi. Dan kondisi dengan kolaborasi yes tadi, ini menyebabkan kecepatan di dalam struktur yang benar tadi menjadi cepat. Karena begitu sampai sini tinggal, yang kemarin ya, yes, taken, parap, selesai. Dan itu berjalan tidak dari saat itu saja sampai sekarang masih berjalan, karena mereka merasakan hasilnya. Yang kedua, banyak hal yang sebenarnya mereka tahu dan banyak inovasi yang ada, tetapi tidak ada wadahnya. Maka kami bentuk tim-tim ad hoc yang lintas bidang, kemudian memikirkan dan memberikan kajian dan advice terhadap sesuatu permasalahan. Contohnya di operational excellence misalnya gitu. Kita kumpulkan rutin dan itu informal, tetapi ada SK-nya, surat keputusannya, agar mereka secara legally punya ada semangatnya lah gitu. Dan itu dicatat di kurikulum vitae-nya mereka bahwa dia punya pengalaman menjadi tim ini gitu. Dan dari hasil itu nanti dieksekusi di struktur yang formal tadi. Dan itu hasilnya banyak banget, bagus banget. Saya sudah buat lebih dari 30 tim seperti itu. Yang ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang sampai sekarang masih berjalan. Dan tim-tim ini semangatnya ini semangat menolong perusahaan. Jadi sebagai penutup karena nanti kelamaan, agile tadi yang disampaikan bagi PTPN 4 adalah people yang agile. Kalau di PTPN 4 ada jargon bahwa sumber daya manusia, SDM itu adalah sesuatu yang tidak sekedar alat produksi,
tetapi sebagai manusia yang seharusnya. Sehingga dia harus dibangun sejalan dengan apa yang dicapai di dalam perusahaan kita ini. Jadi kalau kita harus mendeliver number, maka kita juga harus mendeliver next talent. Dan talent-talent itu tidak hanya berguna nantinya untuk perusahaan ini dan BUMN lain, tapi juga menjadi hadiah berguna untuk pribadi masing-masing untuk berkembang. Nah, nanti mungkin di dalam pertanyaan nanti ada terkait dengan teknologi yang kita bangun, digitalisasi dan sebagainya, mungkin waktunya enggak cukup, nanti moga-moga ada kesempatan kalau teman-teman ingin tahu bisa kita jelaskan lebih lanjut. Hasilnya apa? Dari 2,5 tahun ini untuk gambaran bahwa hasil teman-teman bekerja sangat keras tadi, 2019 labanya PTPN 4 itu 117 miliar. 2022 labanya 2.183 miliar. Kontribusi dari perubahan yang moga-moga kita bisa menatap masa depan lebih bagus, karena perubahan tadi disampaikan boro-boro 1 tahun, 2 tahun, 3 bulan aja kita belum tahu apa yang terjadi. Saya kira itu pengantar saya. Tadinya saya mau kasih slide, ada 48 slide, tapi takutnya ya sudahlah, nggak usah, ngobrol aja. Terima kasih, saya kembalikan Mas Taufik, silakan Mas Taufik. Oke, aplaus yang meriah dulu untuk Pak Sucipto Praitno. Luar biasa sharing insight-nya tentang, tadi saya catat itu tentang apa, fokus ke people Pak ya, people sama sistem yang mewadahi, dikasih ruang tapi juga diwadahin sehingga sampai ya tadi secara financially impact berlipat-lipat dalam 2,5 tahun. Makasih Pak Cipto sharingnya.